Indonesia dulu pernah jadi the third crypto adoption di dunia. Jadi kita ranking 3 di Indonesia pernah transaksi tertinggi itu di tahun 2021. Itu transaksi mencapai gitu ya? 1 tahun 851 triliun. Bursa kripto itu hanya ada di Indonesia. Jadi di negara lain tidak ada bursa kripto. Ini akan menjadi the next safe haven atau FOMO apa aja. ya? FOMO aja. Halo pemirsa, industri kripto Indonesia terus berkembang. Hingga Juni 2026 jumlah investornya telah mencapai sekitar 22,69 juta orang dengan nilai transaksi bulanan sebesar 28,58 triliun rupiah. Indonesia juga telah memiliki 2 bursa kripto, 2 lembaga clearing, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 26 pedagang aset keuangan digital berizin. Namun pertumbuhan jumlah investor dan infrastruktur belum juga otomatis menunjukkan industri yang sehat. Pertanyaannya adalah apakah keberadaan lebih dari 1 bursa akan memperkuat persaingan likuiditas dan perlindungan investor atau justru membuat ekosistem perdagangan ini semakin kompleks. Bersama dengan saya sudah hadir Bapak Hamdi Hasarbaini, pelaku industri kripto, yang juga salah satu owner dari pedagang aset keuangan digital salah satu perusahaan crypto exchange ya Pak Hamdi. Selamat datang di Ngobrol Ekonomi di Square Terima kasih sudah diundang. Thank you for coming. Dan menariknya Pak Hamdi ini adalah pernah berada di jantung pasar modal Indonesia sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan BI 2012-2015 dan juga Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BI 2015-2018. Kita nggak bicara BI dulu ya Pak ya, soalnya kayaknya bisa panjang ini bisa panjang ceritanya. Kita bicara soal kripto gitu ya. Digagas di 2024-2025. Ternyata sudah ada bursa kripto seperti itu, ada 2 dan itu mungkin di bawah OJK atau Kementerian Perdagangan, nanti mungkin bisa dijelaskan. Senyap-senyap ternyata sudah ada industri ini, sudah main secara legal begitu. Apa kabar ini Pak sejauh 1-2 tahun ini? Sebetulnya jauh sebelum itu udah ada. Jadi dulu. Tapi mulai keluar POJK-nya setelah P2SK? Ya, justru sebelumnya pertama kali malah yang keluar itu peraturan Kementerian Perdagangan dulu. Itu di tahun 2017. Kenapa perdagangan yang mengeluarkan? Karena dulu kan masuk dalam komoditas. Saat kehadiran kripto itu kan semua pihak pada nolak kan. BI menolak, OJK nolak. Dan malah BI sehingga saya pernah melarang bank untuk memfasilitasi transaksi kripto karena waktu itu kripto masih dianggap ini barang apaan sih gitu. Jangan-jangan ini sama dengan doodle, spekulatif segala macam. Dan OJK pun demikian melarang perbankan untuk memfasilitasi kripto. Nah, pada akhirnya yang kementerian yang bersedia menerima anak yang nggak jelas ini adalah Kementerian Perdagangan. Sehingga tahun 2017 itu Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendak kalau salah. Mungkin disamakan dengan perdagangan derivatif ya, komoditas. Ya. Jadi karena kripto ini dianggap sebagai komoditi, makanya dia masuk ke di bawah Kementerian Perdagangan, dalam ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Iya, dan lahirlah 26 crypto exchange company tersebut begitu ya? Sebetulnya awalnya itu waktu di Bapepti itu jumlahnya bisa lebih banyak karena di zaman di Bapepti itu ada yang namanya pedagang fisik aset kripto dan juga ada yang namanya calon pedagang aset fisik aset kripto. Jadi ada yang masih calon, ada yang sudah pedagang. Nah, waktu itu jumlahnya banyak sekali gitu. Nah, kemudian kemudian lahir bursa kripto pertama yang sekarang kita kenal dengan nama CFX, Central Financial X. Itu kelahirannya masih pada saat kripto itu masih di bawah Bapepti. Kalau tidak salah itu di tahun 2023 ya. Itu lahirnya bursa kripto pertama, tapi itu masih di bawah peraturan Bapepti. Nah, kemudian tahun ini lahir lagi bursa kripto kedua, yaitu namanya ICX. Nah, itu kalau sudah kemudian di bawah OJK. Mulailah bursa-bursa ini bergeliat begitu, kemungkinannya masa depan cerah lah, seperti itu ya nggak sih? Lihat dari sampai sehingga ya. Bapak sendiri juga dari sebuah bursa efek Indonesia begitu CEO, salah satu direksi lah istilahnya gitu, berubah haluan begitu.
Apa sih Pak Hamdi yang Bapak lihat dari industri kripto ini sampai akhirnya memutuskan pindah haluan? Sebetulnya kalau dibilang pindah haluan juga enggak ya, karena industri pasar modal tetap ada gitu. Saya juga masih berinteraksi dengan industri pasar modal. Kenapa kripto? Kripto ini kan suatu perkembangan baru di industri keuangan ya. Keuangan digital. Keuangan digital. Nah, tadinya mungkin kalau kelahiran kripto sendiri, mungkin kita bicara dulu kelahiran kripto. Kalau saya ingat, dulu kan 98 itu ada krisis moneter. Kemudian 2008 ada yang namanya subprime mortgage, krisis lagi. Nah, jadi dengan dua krisis itu, para pelaku industri keuangan di dunia ini kehilangan kepercayaan terhadap regulator. Makanya mereka membuat yang namanya cryptocurrency, yang mendasarkan pada decentralized ledger, jadi distributed ledger, jadi sifatnya decentralized. Jadi tidak ada lagi induk central authority, nggak ada gitu. Siapa yang mengatur? Mereka mengatur dirinya sendiri melalui teknologi yang namanya blockchain. Jadi dengan teknologi blockchain ini antar pihak itu saling mengawasi gitu. Karena di teknologi blockchain itu untuk mengubah satu transaksi atau untuk membuat satu transaksi itu harus di-approve oleh 50% plus 1 pihak yang ada di jaringan blockchain. Sama kayak PT lah ya, gitu ya. Sama kayak RUPS lah ya, begitu ya kayak istilahnya. RUPS, tapi ini ya. karena dia sifatnya teknologi blockchain ya, itu ya adanya ya di jaringan mereka sendiri begitu. Jadi tidak ada lagi sentral regulator. Karena mereka itu tadi, karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap regulator. Ada regulator kok toh krisis moneter terjadi juga, subprime mortgage itu ngapain aja regulator. Betul. Kalau itu kita ngatur diri kita sendiri deh gitu. Itu awal kelahiran kripto. Nah, cuman masalahnya kan regulator di setiap negara kan nggak mau tinggal diam dong. Enak aja lo kalau nggak mau diatur jangan di sini gitu. Jadi mulailah pengaturan kripto di berbagai negara dengan berbagai strategi masing-masing regulator. Dan Indonesia mengadop itu secara legal, formilnya itu di tahun berapa, Pak? Nah itu tadi, pertama kan kripto itu diatur oleh Bapepti. Jadi itu dasarnya dolar Permendak, kemudian diturunkan dengan peraturan-peraturan Bapepti dong. Itu banyak sekali, mungkin ada 10 lebih peraturan. Jadi dasar hukumnya itu. Nah kemudian pada tahun 2023 kan ada Undang-Undang P2SK, Desember kan, nomor 4 tahun 2023. Nah di Undang-Undang P2SK itu dikatakan bahwa pengaturan industri kripto itu dialihkan dari Bapepti ke OJK. Jadi sejak adanya Undang-Undang P2SK sejak 2023, pengaturan dan pengawasan kripto dipindahkan ke OJK. Jadi bersamaan dengan komoditas-komoditas yang ada awalnya di Bapepti ya Pak ya? Bertahap kayaknya, kayak forex, kemudian juga ada komoditas yang lain kan baru sekarang nih dipindah ke. Jadi awal muasalnya justru kripto dulu. Kripto duluan. Dan itu ada masa transisi kan Undang-Undang POJK itu P2SK itu kan Desember 2023. Ada masa transisi 2 tahun. Jadi kepindahan industri kripto ke OJK itu baru Januari 2025. Tanggal 10 Januari 2025. Kripto resmi di bawah pengaturan dan pengawasan OJK melalui POJK begitu apa artinya? ya? Artinya bahwa OJK melihat industri kripto ini adalah industri yang punya masa depan dan perlu diatur karena ujung-ujungnya kan perlindungan konsumen. Karena kalau tidak diatur, nanti siapa yang melindungi konsumen? Karena seperti tadi saya cerita, kelahiran kripto sendiri pada dasarnya mereka nggak mau diatur kan, sifatnya decentralized. Mereka mengatur dirinya sendiri gitu. Nah pertanyaan regulator kan nanya, kalau nggak ada yang ngatur nanti siapa yang melindungi konsumen kalau pada akhirnya ada sesuatu. Gitu. Jadi sudah ada politik hukum begitu Indonesia, negara masuk untuk melakukan pengaturan melalui OJK. Begitu. Melalui Undang-Undang P2SK dasarnya. Melalui Undang-Undang P2SK dasarnya begitu. Jadi bisa diartikan kripto ini kalau dari sisi orang awam ya sudah merupakan sebuah investasi yang prudent begitu, hanya sekedar komoditas atau instrumen trading atau kemudian bahkan hanya sekedar teknologi aja begitu ya melalui blockchain itu. Sekarang di terminologi OJK kripto itu sebutnya aset kripto ya, atau bisa juga bahasa lebih luasnya aset keuangan digital.
Jadi kripto sebenarnya sudah dianggap salah satu produk keuangan. Oleh karena itu dia ada di bawah OJK. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah kripto itu komoditi atau investasi, ya dua-duanya bisa masuk gitu. Walaupun kelahiran kripto itu sebetulnya tadinya para penemunya menggunakan itu sebagai currency, makanya namanya cryptocurrency. Cryptocurrency. Nah, cuman kalau di kita di Indonesia kan ada undang-undang mata uang. Bank Indonesia juga mengatakan bahwa tidak mata ada uang mata digunakan uang selain daripada rupiah. Jadi kalau di Indonesia kripto ini tidak bisa bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi dia hanya sebagai aset atau sebagai produk investasi. Iya, Pak Hamdi, mari kita bumikan aset kripto ini. Kalau Bapak diminta menjelaskan kalau di Gen X, Gen Y gitu ya, Gen Y lah ya, atau Gen X juga di awal-awal itu as a simple as that begitu ya Bapak jelaskan. Bagaimana Bapak menjelaskan aset kripto ini jika ditanya orang tua begitu, pensiunan yang ingin menginvestasikan uangnya dengan berbagai macam portofolio dan dia melihat ini ada yang baru nih, yakni aset kripto. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Saya bisa analoginya gini, kayak dulu kan investasi itu orang-orang dulu investasinya di emas ya. Karena emas itu dianggap sebagai store value dan safe haven dan jumlahnya terbatas. Nah, kemudian muncul yang namanya fiat money, uang gitu. Orang berinvestasi melalui mata uang. Nah, kripto menurut saya itu kembali lagi kayak dulu, seperti emas, cuman bentuknya virtual, tidak ada bentuk fisik gitu. Jadi analogi yang paling gampang itu sih. Ini sama kayak mungkin salah satu contoh kripto terbesar di dunia itu adalah Bitcoin. Bitcoin itu buat sebagian orang itu adalah store of value dan juga safe haven. Makanya Bitcoin sendiri harganya kan bisa sampai dulu pernah sampai 120.000 US dollar per satu. Yang tadinya dari 0,0 sekian dolar. Nah, artinya orang percaya bahwa ini adalah the next safe haven. Dan memang sekarang di dunia kripto, selain orang menggunakan di dunia investasi lah ya, selain menganggap emas sebagai safe haven, yang kedua adalah Bitcoin. Karena mereka percaya bahwa Bitcoin adalah bentuk sekarang dari emas yang dulu yang kita masih pegang fisik. Tapi benarkah analogi itu, Pak? Kalau kita bicara emas ya emas gitu, exactly emas, dan mungkin alternatifnya adalah perak walaupun jauh sekali begitu. Tapi kalau kita bicara aset kripto, ada Bitcoin, ada Ethereum, sementara yang lain-lainnya itu banyak banget. Waduh, spekulasinya itu fluktuasinya mohon maaf itu sangat dinamis sekali begitu. Ya memang sih di kripto kapan kemudian kita bisa mengatakan yes ini memang betul-betul safe haven, tapi ada tiga lah kategorinya, tiga kategori gitu. Memang itulah buat sebagian ya tadi Fesi bilang buat Gen Z mungkin menarik karena memang di kripto ini pilihannya banyak banget. Mungkin sekarang lebih dari 20.000-an kripto di dunia. Kripto aset berarti ya. Kripto aset. Nah, kalau di dunia sekian banyak kan pasti di antara itu banyak yang scam, banyak yang cuman main-main doang, coba-coba doang, habis itu orang beli, habis itu hilang, orang hilang. Tapi di antara itu kan juga ada yang memang the big cap kayak Bitcoin atau Ethereum atau Solana atau XRP gitu. Jadi memang perlu knowledge yang lebih luas untuk bisa mengetahui mana kripto yang memang yang prudent mana yang enggak yang gitu. Terpercaya mana yang tidak. Iya, sebenarnya pemirsa kita juga mengundang OJK begitu karena kita anggap ini penting kripto dengan sudah adanya bursa lalu kemudian P2SK lalu kemudian diturunkan oleh OJK dengan POJK dan mungkin ada SOJK juga seperti itu, kita menganggap ini harus dikawal begitu agar itu tadi kepentingan konsumen tidak terlindungi seperti itu. Tapi sayangnya OJK-nya belum bisa hadir. Saya kembali lagi kepada kenyataan data yang saya dapatkan dari tim dari OJK menunjukkan transaksi kripto di Indonesia di Juni 2026 mencapai 28 triliun rupiah dengan sekitar 22,69 juta pelanggan. Nah, ini kan nggak main-main, Pak. Seperti itu. Menurut Bapak lonjakan ini menunjukkan memang masyarakat sudah mengerti itu tadi, memang para investor retail ini melihat bahwa oh ya ini akan menjadi the next safe haven, atau
Atau FOMO apa aja. ya, FOMO aja Iya. gitu. Sebetulnya kalau bicara sejarah, kita Indonesia pernah transaksi tertinggi itu di tahun 2021. Pada saat COVID ya, orang nggak ngapa-ngapain ya itu sudah lah, transaksi gitu mencapai ya. satu Itu tahun semuanya tuh. 851 triliun. Iya. Jadi itu rekor itu belum pernah kita ulang lagi karena itu yang terakhir ya, yang paling tinggi. Dan kalau bicara apakah ini menunjukkan mereka memang paham atau enggak, ya memang sebagian juga FOMO sih. Kalau anak muda kan kalau temannya ikut dia ikut. Jadi gitu. ikut aja begitu. Jadi ya. untuk kalau dijawab apakah mereka literasinya udah bagus, menurut saya sih belum. Karena literasinya masih jauh di bawah yang kita harapkan. Nah, bicara mengenai investor, sebetulnya angka itu perlu didiskon, Vessi. Oke, maksudnya? Kenapa? Kalau di pasar modal kan ada yang namanya SID. Jadi saya punya satu SID, saya mau transaksi di 4 broker, itu dihitungnya 1. Iya. Dan kalau di kripto belum ada SID. Jadi bisa jadi satu orang punya rekening di 4 26 exchange atau 26 exchange itu dihitungnya 26 gitu. Jadi kalau mau fair harus didiskon. Bisa didiskon 30% atau malah 50% atau bahkan lebih. Apa yang Pak Hamdi berusaha sampaikan di sini, bahwa bursa kita stok masih lebih diminati daripada kripto atau bagaimana? Saya ingin menunjukkan bahwa angka 22 juta bukan itu, angka real. Itu sebetulnya user, kita sebut user. user bukan investor ya, karena belum ada SID, sehingga investor ID belum ada. Jadi kalau mau cari angka realnya harus didiskon itu, bisa mungkin separuhnya gitu, jumlah investor sesungguhnya gitu. Jadi mungkin orang yang sudah di pasar modal, dia sudah punya knowledge yang mengenai investasi, sekarang dia coba di kripto. Bisa jadi angkanya kurang lebih sama dengan di pasar modal. Kalau dari pengetahuan Bapak, Pak, apakah memang yang sudah sudah mengerti industri di pasar modal lalu beralih ke kripto, aset ini, pemain ya kita bicara ya, ataukah malah justru yang di aset kripto ini adalah lebih kepada investor yang coba-coba aja begitu? Udah ada datanya nggak ya? Kelihatannya mayoritas yang tadi yang kedua. Jadi kan ya, kebanyakan kalau kita lihat investor kripto itu mostly Gen Z dan milenial. Jadi yang umurnya 17 sampai 35 itu range umur nasabah-nasabah di kripto. Jadi memang sebagian itu adalah orang yang anak muda yang baru coba investasi, mereka langsung ke kripto. Kenapa mereka ke kripto? Bedanya dengan saham lagi nih. Kalau di saham itu ada yang namanya ARA, ARB kan. Jadi harga saham nggak boleh lebih dari sekian, turun juga nggak boleh lebih. Di kripto nggak ada batasan itu. Ya? Jadi the sky is the limit gitu. Jadi karena suka-suka aja. Suka-suka aja. Kalau mau untung gede, ya untung, alhamdulillah. Tapi kalau terjun bebas juga risikonya juga sama gede. Jadi memang butuh ini apa ya, jadi nyalinya harus lebih gede. Nah yang nyalinya gede ya anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Dan membagi portofolio begitu ya. Nah, negara sejauh mana Indonesia sudah kemudian mengadop aturan-aturan kripto di luar begitu dan kemudian mensinkronkan, Pak? Ini kan kita bicara soal perlindungan konsumen ya. Yeah. Kita boleh berbangga, Indonesia adalah negara yang pengaturan kriptonya sangat maju. Saya kira di dunia baru OJK ya yang sudah mengatur kripto sejauh ini melalui Undang-Undang P2SK gitu. Negara lain itu masih sifatnya parsial ya pengaturannya. Indonesia FSA-nya yang mengatur gitu, yang namanya OJK ya. Dan kita tadi kita Vessi singgung bursa ya. Bursa kripto itu hanya ada di Indonesia loh. Jadi di negara lain tidak ada bursa kripto karena tadi seperti saya cerita, kripto itu kan kelahirannya sifatnya decentralized. Mereka mengatur masing-masing. Masing-masing kripto exchange kayak di tempat saya, sebetulnya transaksi sudah settle di masing-masing exchange ini. Makanya tidak diperlukan bursa. Gitu. Nah cuman seperti tadi saya katakan, OJK atau regulator di dunia itu kan pasti nggak mau tinggal diam. Mereka ingin mengatur crypto exchange ini. Makanya di Indonesia ada yang namanya bursa kripto, kemudian ada lembaga clearingnya dan juga kustodiannya. Di negara lain nggak ada. Nah itu tadi, kalau seperti itu, apa yang Bapak baca dari niat pemerintah kita ini dan bagaimana
agar jangan-jangan ya kan kripto bisa bertransaksi dimanapun dan juga istilahnya bisa dicairkan dimanapun juga seperti itu. Apakah nanti bursa ini tidak sepi? Ya ujung-ujungnya sih kalau ditanya kenapa OJK mengatur sejauh itu karena ujungnya pasti pelindungan investor kan. Jadi kalau tanpa bursa nanti yang ngawasin siapa? Kalau ada tiba-tiba crypto exchange-nya bawa kabur aset nasabah, siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya perlu SRO, ini bursa, clearing dan custody untuk ikut membantu mengawasi selain OJK tentunya ini. Jadi kelihatannya regulator Indonesia mengkopi pengaturan yang ada di pasar modal gitu. Pasar modal kan ada Bursa Efek Indonesia, ada KPI, ada KSEI. Nah, ekosistem seperti ini yang diterapkan di kripto. Jadi kenapa tadi saya bilang kita harus berbangga bisa jadi contoh di dunia karena kita negara pertama kali yang bikin ekosistem seperti ini. Nah, tadi kalau pertanyaannya tapi pertanyaan selanjutnya apakah dicontoh? Contoh. Itu dia. Kalau nggak jadi contoh ini kan berarti ada hal yang agak berbeda, anomali seperti itu kan ya. Benar. Begitu. Kalau kita kembalikan ke kitohnya kripto, sebetulnya ini agak anomali karena industri kripto itu kan sifatnya decentralized gitu. Sesuatu yang tadinya decentralized kemudian oleh pemerintah dipaksa jadi centralized lagi gitu. Ada bursanya, ada clearingnya, ada custody-nya. In the name of perlindungan terhadap investor begitu ya. Oke, mari kita ikuti pola pikir pemerintah Pak. Begitu. 26 pemain perusahaan PAKD aset namanya. PAKD ini begitu atau crypto exchange ini tadi selama durasi 1-2 tahun ini bagaimana pengawasannya? Sudahkah ada case begitu ya? Tolong Bapak lepaskan dulu dari Bapak sebagai salah satu di industri itu begitu, tapi lebih kepada pengamat begitu. Dan bagaimana pola case-nya dan bagaimana OJK menyelesaikannya jika sudah ada? Kalau pengawasan seperti tadi yang sekarang tadi saya katakan bahwa ada OJK, ada bursa, ada clearing, ada custody. Di peraturan OJK-nya 100% uang nasabah yang diterima oleh crypto exchange, termasuk tempat saya ya, itu harus disimpan oleh lembaga clearing KKI. Nah kemudian dari sebagai segregation of duties ya. Jadi OJK nggak mau kalau saya nyimpan uang nasabah, ntar lu salah gunain uang nasabah diambil alih. Mungkin jadi ada segregate account gitu ketika membuka. Iya, buka. Jadi semua uang nasabah harus kita simpan di clearing. Jadi bukan crypto exchange yang menyimpan. Nah, kemudian aset kriptonya itu 70% harus disimpan di central custody. Hanya 30% di masing-masing exchange. Jadi kalau terjadi penyalahgunaan ya oleh exchange-nya ya paling 30%. Gitu. Ini adalah cara OJK mengamankan aset nasabah gitu. Nah, setiap hari setiap crypto exchange ini harus melaporkan seluruh transaksinya ke bursa. Jadi mereka harus tahu transaksi kita apa aja gitu. Nah, kemudian setiap nasabah yang ingin menarik dananya ya kita harus tarik dulu dari clearing dan kalau dia mau narik asetnya harus kita minta dulu ke custody. Nah, pro konnya adalah kalau ada proses itu kan jadi nggak efisien kan. Masa kalau ada uang nasabah menarik duit, kita harus minta dulu ke lembaga clearing. Tapi itu kan bisa berhasil dalam one time gitu, ketika kita mengacu pada tadi komoditas, forex dan lain sebagainya di bawah Bapepti, seperti itu. Nah, cuman kan kripto sendiri kan karena dia sifatnya decentralized dan itu kan harusnya real time. Jadi versi kalau mau nyairin Bitcoin-nya dimanapun di dunia itu in a second itu harus bisa cair gitu. Jadi nggak bisa kita Tapi bilang. kalau di sini tidak begitu, ada proses. Nah, jalan keluarnya si crypto exchange harus menalangin dulu ke. Jadi kalau ada nasabah yang mau narik, kita talangin dulu baru kita minta ke lembaga clearing atau central custody. Kan nggak mungkin kita bilang ke nasabah, ntar ya gua ambil dulu dari clearing. Ini model bisnisnya seperti pialang dan pedagang begitu Pak di komoditas? Atau di forex? Ada pialang, ada pedagang, ada perusahaan pialang, ada perusahaan pedagang. Kalau di kripto kan cuma ada pedagang dan bursa, jadi nggak ada pialang, nggak ada itu. Karena ada
Karena yang menalangi itu adalah siapa? Gitu aja Pedagang deh. kita. Pedagang Iya, ya? kita yang pedagang. Oke. Nah, kalau di dunia lain, Ya. itu kan nggak ada karena nggak ada bursa, nggak ada bursa. Oh, karena itu adanya bursa begitu ya, Pak ya. ya? Nah, di sana mereka nyairin kapan pun bisa gitu. Itu sih bedanya dengan. Jadi kalau pertanyaannya keberadaan bursa itu apakah pro kontra gimana gitu. Pro Satu kontra sisi seperti mungkin itu. pelindungan investornya akan Ya. lebih Jalan, terjamin, gitu ya. tapi mungkin akan jadi tidak efisien gitu. Apalagi ada 2 atau 3 bursa gitu. Kalau 2 bursa nanti siapa dari 26 itu mana yang di bursa 1, mana yang di bursa 2 gitu. Nah, kemudian ya satu isu juga, kalau semua aset nasabah, kripto nasabah disimpan di central custody, menurut saya sebagai orang investasi ya, yang berpengalaman investasi itu kayak kita dulu punya prinsip kan, don't put all your eggs in one basket. Nah, kalau semua aset nasabah disimpan di central custody, kemudian central custody-nya dihack, semua aset nasabah hilang, siapa yang tanggung jawab? Jadi pro kontra itu. Jadi secara ekosistem mungkin pelindungan investornya bagus, tapi kalau misalnya terjadi kayak tadi ya, itu siapa yang harus tanggung jawab? Gitu. Dan belum ada lembaga penanggungnya, kayak insurance LPS gitu, nggak ada. LPS tidak masuk di situ? Nggak, LPS nggak masuk. Tapi di peraturan, dari zamannya Bapepti, dan juga dibawa di peraturan OJK, itu central custody harus mengasuransikan sebetulnya aset nasabah ini. Nah, cuman sampai sekarang kelihatannya belum ada perusahaan asuransi yang berani gitu ya. Mungkin kalaupun berani, fee ininya preminya berapa gitu, karena gede banget kan. I see. Nah, itu yang masih PR yang harus ini. Pertanyaan berikutnya adalah yang tadi. Dari 26 pemain ini, sudah adakah kemudian ada case-case tertentu begitu? Tahun lalu ya, ada satu case di salah satu crypto exchange mungkin terbesar di Indonesia, itu terjadi hack terhadap sistemnya. Waktu itu nilai kerugian sampai 300 miliar. Tapi itu langsung diganti oleh PAKD itu, karena memang PAKD-nya yang besar. Dan itu kejadiannya kelihatannya sepele, jadi ada orang IT-nya yang pakai laptop kantor, kerja di luar, entah gimana ceritanya, kemudian ada hacker masuk dari situ. Jadi memang karena industri digital dan sangat rentan terhadap cyber attack, memang sistemnya harus kuat sehingga tidak gampang dan diserang oleh hacker. Nah, kadang-kadang kan manusianya yang lalai, kan kayak tadi laptop kantor. Harusnya nggak boleh misalnya kerja di kafe gitu. Kita kan nggak tahu sebelah kita siapa. PAKD itu bisa kemudian langsung menalangi karena ada yang tadi itu 30%, 70% itu, atau apa? Nggak, sebetulnya kalau pakai uangnya sendiri, pakai suntikan modal dari modal sendiri. Karena kan nasabah kan nggak mau tahu kan kalau hilangnya karena kesalahan PAKD-nya PAKD-nya harus tanggung jawab. Dan hal-hal seperti itu, fungsi dari pengawasan OJK bagaimana? Ada punishment-nya atau bagaimana? Misalnya punishment dicoret, kalau nggak diganti pasti kena punishment. Tapi karena mereka tanggung jawab, mereka selalu mengganti, ya paling OJK memperingatkan ke depannya jangan gitu lagi gitu. Adakah kemungkinan pemain-pemain ini, kalau kita bicara, kalau kita lihat dari luar ya Pak ya, beberapa masalah-masalah financial digital ini seperti melarikan uang nasabah dan lain sebagainya. Di industri kripto ini adakah kemungkinan ke arah situ Pak? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di peraturan OJK-nya uang nasabah harus disimpan 100% di clearing. Jadi tidak ada kemungkinan si PAKD-nya melarikan uang nasabah. Gitu. Kemudian kedua, 70% dari aset kripto nasabah itu harus disimpan di central custody. Jadi itu juga nggak mungkin. Dulu pernah ada kasus di global exchange ya, mungkin Vesi ingat ada yang namanya dulu FTX kalau salah. Itu terjadi demikian. Jadi direksinya atau CEO-nya bawalah kabur aset nasabah. Nah, justru regulator Indonesia belajar dari itu, makanya dibuat pengaturan seperti sekarang ini bahwa uang nasabah itu tidak boleh di-keep oleh exchange tapi disimpan di clearing. Kemudian aset nasabah harus 70% harus disimpan di central custody. Pak Hamdi sebagai pemain aset kripto lah ya, karena sekarang juga sudah memiliki crypto exchange company seperti itu. Menurut Bapak
apa yang dimulai Indonesia dengan diatur sedemikian rupa melalui Otoritas Jasa Keuangan, kenapa tidak diadapt oleh negara lain? Atau ada Pengalaman kemungkinan saya ke sih arah sana? waktu zaman di Bapepti, saya ingat ada beberapa petinggi dari regulasi di negara lain itu datang ke Bapepti untuk belajar gitu. Oh, oke. Dan saya yakin juga OJK kan juga anggota ISCO ya. Itu adalah asosiasi regulator keuangan di dunia. Pasti mereka saling sharing pengalaman masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan negara lain juga akan belajar dari Indonesia. Indonesia dulu pernah jadi the third crypto adoption di dunia. Jadi kita ranking 3 di dunia. Sekarang turun menjadi 7. Ya. Dan pengaturan kita seperti tadi saya sampaikan lumayan advance ya dibanding negara lain. Jadi saya kira aman-aman saja lah ya, begitu ya. Negara lain pasti akan belajar dari Indonesia. Karena semua antar regulator pasti saling belajar. Karena belum ada contohnya gitu. Nah, di Indonesia udah bikin contoh sendiri nih, melalui Undang-Undang P2SK gitu. Oke. Kita beralih ke kripto syariah. Ini ada-ada aja gitu ya, kripto syariah. Yang kita masih beberapa pihak masih melihat halal haramnya, tiba-tiba ada wacana kripto syariah. Seberapa besar Pak potensi bisa dibilang inovasi begitu kan? Mungkin sebelum bicara kripto syariah, mungkin kita bicara teknologinya dulu ya. Teknologi blockchain. Menurut saya teknologi blockchain itu memenuhi prinsip syariah. Karena dia sangat aman, tidak bisa dipalsukan, tidak ada pihak yang bisa melakukan transaksi sendirian tanpa disetujui oleh pelaku lainnya gitu. Jadi menurut saya itu sangat syariah teknologinya ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah ada kripto syariah, ada yang tidak. Di tahun 2021 itu MUI melakukan kegiatan namanya Istimewa Ulama Indonesia ya. Waktu itu MUI mengeluarkan fatwa. Sudah ada 3 poin fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. 1, kripto haram digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian ada butir keduanya, kripto itu haram kalau dia memenuhi prinsip goror. Goror itu kalau saya nggak begitu hafal, goror kalau ketidakpastian, doror itu bahaya. Kemudian kimar itu apa ya? Judi kalau nggak salah. Dan kemudian spekulatif lah ya. Spekulatif dan tidak ada underlying-nya. Itu juga ada haram. Betul. Tapi ada butir 3 yang tidak pernah diekspos oleh media. Entah itu sengaja tidak diekspos ya karena sepanjang kripto itu tidak memenuhi unsur goror, doror, kimar dan ada underlying-nya itu halal. Artinya dianggap tidak haram gitu. Iya. Nah, kalau kripto ini underlying-nya apa ya, Pak? Sebetulnya underlying itu tidak mesti. Jadi di kripto ada underlying seperti di kripto ada yang namanya stable coin. Stable coin itu ada yang namanya USDT. USDT itu underlying adalah USD. Jadi itu USDT itu 1:1 dengan USD. Jadi kalau kita punya 1 USDT itu sama dengan kita punya 1 USD. Kalau itu pasti halal karena USD elektroniknya lah ya. Ya, elektroniknya karena ada underlying-nya. Nah, pengertian underlying tidak berarti komoditi kayak USD atau emas. Itu bisa jadi underlying atau bisa juga perusahaannya jelas gitu. Jadi penerbitnya itu perusahaannya jelas, project-nya jelas. Itu bisa dianggap memenuhi prinsip yang ketiga, fatwa yang ketiga tadi. Jadi jadi timnya nggak jelas, kemudian tiba-tiba hilang ya itu pasti nggak halal. Jadi kalau kita berpatokan ke fatwa yang ketiga tadi, sebetulnya dari semua kripto itu memang ada yang halal, ada yang haram. Nah di Indonesia memang belum ada lembaga yang mengeluarkan daftarnya, tapi di luar ada. Jadi kalau versi bisa lihat di Middle East begitu, di Dubai. Di dunia itu ada namanya saya lupa nama websitenya, Islamic Finance Guru. Itu ada list kripto yang halal. Mereka mengeluarkan. Ada satu lagi namanya kripto halal. Bisa dicek tuh di websitenya. Jadi di internasional sudah ada daftar kripto mana yang halal, mana yang haram. Walaupun memang kayak di Dubai. Dan reverse tuh perusahaannya begitu. Perusahaannya. Jadi mereka ada komite
ininya lah mengkaji, untuk ya. mengeluarkan Oke. fatwanya itu. Jadi mereka mengkaji prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip syariah, kemudian mereka keluarkan listnya itu. Saya kira karena di Indonesia belum ada list itu, kita masyarakat Indonesia bisa mengacu ke situ gitu, karena pasti kurang lebih sama lah Ya, pemahamannya. pada prinsipnya berdasarkan keyakinan kita Keyakinan aja seperti kita, itu benar. ya. Dan ini kan kita mengelola portofolio. Pak, jadi payung besarnya mengelola portofolio. Jadi jangan menempatkan di satu saja, tapi ini bukalah mata juga untuk melihat bahwa ini sebagai Ya, opportunity. mungkin saya tambahin begitu ya, kan? di OJK sendiri lebih memprioritaskan pengembangan yang namanya real world asset. Oh, Itu ini adalah kripto yang underlying-nya tokenisasi. tokenized asset ya. Iya, Jadi sekarang tuh udah ada beberapa RWA ya. Ada misalnya ada hotel di Bali, kemudian dibikin tokennya, itu namanya real world asset ya. Jadi dan sebagai kepemilikan begitu ya, atau paling tidak penguasaan. dia punya membeli bagian. partially Ya. dan juga dikasih ini. Jadi kalau kita pegang satu token Kita satu bisa villa, menginap kita bisa di nginap sana, dikasih ya, itu betul. bentuk sebagai dividen gitu. Oke. Ada juga yang terakhir ada satu peternakan ayam di Bandung. Itu dia bikin token juga. Jadi dengan memiliki token itu ya kita bisa dapat hasil penjualan telurnya setiap bulan gitu. Kemudian banyak ini variasi dari real asset. Jadi karena tadi mungkin fatwa yang ketiga tadi bahwa sepanjang itu ada underlying-nya itu dianggap sepanjang ada industrinya sebetulnya ya, jadi, yang nyata seperti itu. Oke, baik. Pak, kalau bicara membangun kekayaan jangka panjang begitu, di mana posisi kripto dalam portofolio kita harusnya? Itu kembali lagi ke risk appetite masing-masing ya. Anak muda pasti dia lebih suka yang apa one time short yang one time, begitu, yang one time untuk gede, spekulatif gitu. Tapi kalau orang yang sudah berumur pasti maunya yang konvensional. Tapi menurut saya sih secara umum kalau mau masuk ke kripto harus mulai dulu dari kecil kali ya. Mungkin dari total nilai uang yang diinvestasikan mungkin mulai dari 5% atau 10% dulu dari uang itu di kripto. Paling nggak cari tahu dulu ininya kripto ini apa sih gitu, kemudian mekanismenya kayak apa. Jadi jangan langsung karena FOMO, pokoknya gua mau untung gede 100% di kripto, jangan juga. Karena kripto juga ada yang skim kan, jadi begitu masuk duitnya hilang, gitu, proyeknya nggak jelas gitu. Berarti Bapak sarankan untuk kalau kita mau berinvestasi aset kripto ini lebih ke scalping daily atau jangan, weekly kalau mau investasi awal, menurut saya sih lebih diamin aja ke long term investing dan pilih yang gede. Contohnya kayak tadi salah satu pilihan Bitcoin. Bitcoin itu kan tahun berapa tuh? Tahun lalu pernah sampai 120.000. Walaupun sekarang dia turun sampai ke 60.000 atau 70.000. Nah, kalau dia kembali lagi ke angka itu kan sudah 100%. Jadi Bitcoin itu memang salah satu pilihan untuk long term investment. Jadi bukan buat kalau mau buat trading scalping, anak-anak muda sukanya yang meme coin atau koin-koin yang nggak jelas itu gitu. Memang bisa untung gede tapi bisa ya seperti hilang saham juga. lah ya. Sama kayak carilah saham. yang blue chip tapi carilah juga yang pergerakan hariannya dinamis begitu. Pak, kalau hari ini ada anak muda baru mulai investasi dengan modal 10 juta lalu kemudian datang ke Bapak begitu ya. Saya beli saham, kripto atau kemudian atau emas begitu atau komoditas lain, jawaban Bapak apa? Itu tadi, don't put all your eggs in one basket ya. Jadi kalau mau investasi harus di beberapa tempat ya. Kalau uangnya cukup ya di beberapa produk lah, ada saham, ada obligasi, ada emas dan kripto. Tapi tadi untuk kripto mulai dulu lah dengan uang kecil karena jangan langsung FOMO terus masuk gede gitu. Kecuali siap dengan hilangnya uang. Ya, ini kita akhirnya edukasi kripto. Saya berharap agar OJK juga bisa memberikan edukasi ya melalui ngobrol ekonomi ini sendiri. Pak Hamdi, terima kasih sudah menyempatkan waktu ngobrol bersama saya di Ngobrol Ekonomi Diskursus Network. Pemirsa, itulah tadi ngobrol ekonomi, kami kembali dengan topik-topik hangat lainnya. Sampai jumpa. Thank you Pak Hamdi.